Kenalkan, nama saya Valdian Sudegili. Di sini saya akan mempresentasikan materi pentingnya ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang berikutnya, tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara agar bangsa Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat, merdeka, dan tidak mudah diintervensi oleh negara lain. Yang kedua, menjamin keutuhan wilayah NKRI. Ketahanan nasional melindungi keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman seperti separatisme, terorisme, dan konflik internal. Yang ketiga, menciptakan stabilitas nasional. Dengan stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan, pembangunan nasional bisa berjalan lancar. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketahanan nasional yang kuat memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang berikutnya, manfaat ketahanan nasional. Yang pertama, mencegah konflik dan ancaman, baik ancaman militer, ekonomi, politik, hingga ancaman ideologi. Yang kedua, menjaga keutuhan bangsa. Ketahanan nasional menguatkan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman. Yang ketiga, mempercepat pembangunan nasional. Stabilitas nasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang. Yang kelima, meningkatkan daya saing bangsa. Di era globalisasi, negara yang kuat secara nasional akan lebih mampu bersaing di kancah internasional. Yang berikutnya, contoh ancaman yang harus dihadapi bangsa. Yang pertama, ancaman militer seperti konflik perbatasan, terorisme, separatisme. Yang kedua, ancaman non-militer, perang ekonomi, penyebaran paham radikal, narkoba, hoaks, dan provokasi dan media sosial. Contoh kasus, yang pertama konflik di Papua, yang kedua perang siber atau hoaks, yang ketiga COVID-19. Yang kedua, strategi nasional. Pengertian strategi nasional. Strategi nasional adalah cara atau pola langkah-langkah yang direncanakan dan diterapkan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Strategi ini mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, hingga sosial budaya. Yang berikutnya, tujuan strategi nasional. Yang pertama, mewujudkan tujuan nasional sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Yang keenam, menghadapi ancaman global dan regional. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing nasional dan era globalisasi. Yang berikutnya, unsur-unsur strategi nasional. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Yang ketiga, NKRI sebagai bentuk negara. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan. Yang berikutnya, pelaksanaan strategi nasional dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik, menjaga sistem demokrasi Pancasila, memberantas korupsi, memperkuat hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, bidang ekonomi, mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas nasional, pemerataan pembangunan. Yang ketiga, bidang sosial budaya, melestarikan budaya bangsa, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, menjaga harmonis nasional. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Yang kelima, bidang lingkungan hidup. Yang berikutnya, contoh program strategi nasional. Yang pertama, pembangunan ibu kota Nusantara. Yang kedua, program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. Yang ketiga, revolusi mental. Yang keempat, program ketahanan pangan dan energi. Yang kelima, peningkatan infrastruktur nasional seperti tol, pelabuhan, dan bandara. Yang keenam, penguatan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Yang berikutnya, tantangan pelaksanaan strategi nasional. Yang pertama, ancaman radikalisme atau terorisme. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keempat, perubahan iklim global. Yang kelima, perang siber dan disinformasi. Yang berikutnya, ketiga, strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang berikut, visi Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah visi besar bangsa Indonesia ketika memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, yaitu menjadi yang pertama, negara maju, yang kedua, berdaulat, yang ketiga, berdaya saing tinggi, dan masyarakat sejahtera dan adil. Yang berikutnya, mengapa ketahanan nasional penting untuk mewujudkan Indonesia Emas? Yang pertama, untuk menjaga stabilitas nasional di tengah perubahan global. Yang kedua, untuk menghadapi ancaman geopolitik dan ekonomi global. Yang ketiga, untuk memastikan pembangunan nasional berjalan lancar. Yang keempat, untuk melindungi kedaulatan bangsa dari ancaman disintegrasi, radikalisme, dan konflik. Yang berikutnya, strategi ketahanan nasional di berbagai bidang menuju Indonesia Emas. Yang pertama, bidang ideologi. Yang kedua, bidang politik. Yang ketiga, bidang ekonomi. Yang keempat, bidang sosial budaya. Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan. Yang keenam, bidang lingkungan hidup.
Yang berikutnya contoh kebijakan strategis pemerintah. Yang pertama, pembangunan ibu kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan simbol persatuan. Yang kedua, revolusi mental untuk membangun karakter bangsa. Yang ketiga, penguatan pendidikan dan SDM sebagai investasi masa depan. Yang keempat, transformasi digital untuk daya saing global. Yang kelima, ketahanan pangan dan energi untuk mengurangi ketergantungan luar negeri. Yang berikutnya, ancaman dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, radikalisme, separatisme. Yang kedua, perang siber, hoax dan disinformasi. Yang ketiga, perubahan iklim dan bencana alam. Yang keempat, ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kelima, persaingan politik dan ekonomi global. Sekian dan terima kasih.